Nabi kita Muhammad SAW memiliki sifat-sifat sesuatu yang berhubungan dengan beliau. Ada yang menjadi hukum syar'i, ada titah perintah beliau menjadi hukum syar'i, ada perilaku-perilaku beliau yang tidak menjadi bagian daripada syariat. Ini ada istilah dalam ilmu hadis namanya jibiliyah wa ghairu jibiliyah. Jibiliyah itu sesuatu yang pasti ada di fisik Nabi SAW, mau atau tidak mau. Seperti misalnya postur tubuh yang kekar. Dikatakan Nabi SAW memiliki wajah yang sangat tampan, tidak oval, tidak bulat, alisnya yang sangat lebat berwarna hitam, dan alis itu berbentuk seperti busur panah. Mata beliau yang besar alaihissalatu wassalam, kelopak mata yang besar dan bola mata yang besar dipenuhi dengan bulu mata yang lebat dan bola mata yang sangat putih bersih, yang putihnya dan yang hitamnya hitam pekat. Sampai para sahabat mengatakan kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW maka kami bisa bercermin karena jernihnya. Nabi SAW punya rambut yang hitam, ya, kelam hitam sekali, tidak geriting, tidak lurus sekali, jadi berombak, yang kadang-kadang beliau biarkan sampai lumma atau jumma, sampai di kuping atau sampai di pundak. Beliau punya pundak yang lebar, dada yang bidang, dan juga perut yang sangat keras, terus seperti batu-batu yang keras. Sebagaimana para sahabat mengatakan, kami pernah melihat pada saat baju Nabi SAW tersingkap, maka kami melihat perut Nabi SAW itu seperti batu yang keras tersusun. Badan beliau dipenuhi dengan bulu, kemudian beliau punya jenggot yang panjang sampai dada. Beliau jarbu, tidak terlalu tinggi sekali, tidak juga pendek, ya. Sebagian ulama mengatakan antara Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, ya. Ini Umar bin Khattab orangnya tinggi sekali, ya, disebutkan ciri-cirinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah. Jadi kita lihat kalau ada orang tingginya 2 meter sekarang naik di atas kuda, kakinya pasti masih sampai di perut kuda. Paling jauh tuh sampai di ujung perut kuda. Umar bin Khattab kalau naik di atas kuda kakinya sampai di tanah. Berarti 2,5 meter mungkin lebih, ya. Itu luar biasa. Abdullah bin Mas'ud adalah standar sahabat Nabi yang kalau berdiri sama sahabat-sahabat yang umumnya tingginya sama, maka Abdullah bin Mas'ud berada di antara mereka. Ada sebagian ulama mengatakan kemungkinan besar Nabi SAW memang berarti tidak kurang dari 1,90 sampai 2 meter tinggi, badan yang ideal sekali gitu kan. Tinggi kekar, orangnya gagah, kulitnya putih, bersih, saking putihnya sampai membuat pipinya kemerah-merahan. Ini sesuatu yang jibiliyah, saudaraku. Apa itu jibiliyah? Sudah Allah takdirkan di fisiknya beliau. Pertanyaannya, apakah umatnya wajib juga sama seperti itu? Enggak. Karena memang kita enggak mungkin, gitu kan? Mungkin kalau ada yang bisa pun kekar badannya seperti Nabi SAW, maka belum tentu rambutnya seperti Nabi, belum tentu bulu matanya seperti Nabi, belum tentu gitu kan? Jadi ada yang sifatnya jibiliyah. Termasuk jibiliyah itu adalah pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW di zaman itu. Zaman itu orang menggunakan pakaian rida, izar dan rida, seperti baju ihram sekarang, gitu kan? Cuma mereka kaitkan satu sama yang lain, ya. Zaman dulu mungkin masih belum ada kancing, tapi mereka lebih banyak menggunakan, ya, batu yang diikat dengan tali atau yang semisalnya, gitu kan? Intinya mereka menggunakan baju izar dan rida, dan ini bukan sesuatu yang harus diikuti oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam, karena pakaian pada saat itu termasuk, ya, di dalam pakaian yang beliau pakai yang merupakan tidak masuk dalam bagian syariat kita adalah imamah. Imamah yang digunakan di kepala. Karena pada saat itu, ya, Nabi SAW dan kaum muslimin pakai imamah, dan orang-orang kafir Mekah pun pakai imamah. Memang begitu pakaian mereka pada saat itu. Jadi bukan bagian dari syariat. Tapi kalau ada orang memakai imamah di kepala lalu dia bilang karena Nabi SAW pernah pakai, nggak apa-apa. Tapi ini jangan dianggap bagian daripada syariat, gitu kan? Disebutkan juga dalam hadis masalah jibiliyah ini, Nabi kita Muhammad SAW kalau jalan seperti orang yang turun dari bukit. Jadi beliau tidak pernah berlamban-lamban, selalu cepat kalau bergerak, gitu kan? Jadi sebagian ulama mengatakan Nabi SAW paling gemar bergerak cepat, tepat dan selalu rapi, tepat sasaran. Beliau selalu rapi kalau mengerjakan sesuatu, tidak pindah pada pekerjaan yang lain kecuali beliau sudah menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya. Sebagaimana beliau bersabda mengingatkan kita semua dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, innallaha yuhibbu bawah. Dan ini masuk dalam kategori tadi yang wajib itu, ya. Jadi kalaupun hawa nafsu kita bertolak belakang, tetap kita lawan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mendahulukan apapun sifatnya. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat Bukhari, pernah ada seorang sahabat pulang ke rumahnya lalu dia temukan istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain. Terjadi di zaman Nabi SAW nih.
Suaminya bingung mau buat apa nih. Datang ke masjid mengatakan, ya Rasulullah, Nabi SAW lagi kumpul dengan sahabat-sahabat. Saya pulang ke rumah, istri saya sedang bersama laki-laki lain. Bagaimana pendapat anda? Nabi SAW belum menjawab. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia terkenal, pimpinan orang Khazraj Madinah, berdiri sambil mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi di keluarga saya seperti terjadi di keluarganya orang ini, saya akan bunuh dua-duanya. Maksudnya di sini saya akan bunuh ini bukan dia yang mau bunuh dia hukum sendiri, bukan. Artinya saya akan terapkan hukum Allah pada keduanya, dirajam. Karena orang yang sudah menikah dalam Islam hukumnya dirajam. Saya akan terapkan hukum Allah pada keduanya ya Rasulullah. Artinya dirajam. Saya laporin dirajam karena jelas mereka berzina sementara mereka sudah menikah, gitu kan? Maka Nabi SAW berkata kepada seluruh sahabat pada saat itu, atarawna ghiratu Sa'ad, apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad terhadap hukum Allah? Masa sudah diharamkan zina masih ada yang buat? Maka menurut Sa'ad, ya kalau dia lakukan hukum aja ya Rasulullah, gak usah tunda-tunda, biar tidak ada lagi orang yang melanggar. Itu kecemburuan yang sangat luar biasa, positif, karena cemburu terhadap hukum Allah yang dilanggar. Lalu Nabi SAW berkata apa? Ana aghyaru min Sa'ad, saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Artinya Nabi SAW cemburu dengan kita semua umatnya, yang sudah dijelaskan, ini loh saudaraku, buatlah 1, 2, 3, 4, 5, jujur, amanah, tanggung jawab, menikah, semua yang baik-baik, sholat, puasa, zakat, haji, semua dituntunkan, disebutkan semua fadilahnya. Ini masuk surga ya, surga itu begini, 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 dirincikan semua bidadarinya, karpetnya, semuanya. Surah Al-Waqiah menjelaskan rinci semuanya itu, ada apa di surga. Ini nggak boleh ya, riba, zina, bohong, ya, semua khianat. Apalah yang kita bahas, semua dosa-dosa besar ini, durhaka sama orang tua, menzalimi orang lain, mencuri, berbohong, apa saja, semua ini nggak boleh ya. Ini loh ancaman-ancamannya, nanti di alam barzah dihukum begini, nanti kalau di akhirat di neraka dihukum begini, nanti masuk neraka loh ya, neraka itu bahaya, neraka itu begini, 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 begini. Nabi SAW mengatakan, saya masih cemburu, ya, lebih cemburu daripada Sa'ad tadi, ya, kepada umatku yang sudah saya tuntun nih untuk masuk surga. Jelas ini syaitan yang menuntun dia ke sini, yang melanggar apa yang saya sampaikan, tapi masih pilih yang ini, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, wallahu aghyaru minni wa min Sa'ad, dan Allah lebih cemburu lagi daripada saya dan Sa'ad. Allah SWT cemburu kepada kita. Masa sudah jelas di muka bumi ini hanya ada jalannya Allah dan jalannya syaitan, gak ada yang lain. Allah SWT turunkan kitab kepada para rasul. Rasul meninggal, para da'i, ulama menyampaikan. Al-ulama warahatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi, mereka menyampaikan. Jadi juru bicaranya Allah adalah para ulama, para da'i. Siapa yang mengikutinya maka pasti mengikuti jalannya Allah SWT. Tidak ada yang salah di situ, pasti benar semua. Termasuk anda insya Allah hadir di majelis ilmu ini. Kita sedang membahas hukum-hukum Allah yang disampaikan kepada nabinya Muhammad SAW. Jalan yang kedua, jalan syaitan. Syaitan ini siapa? Makhluk Allah yang kufur kepada Allah, dan Allah suruh kita menjadikan musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Syaitan musuh kalian, jadikan betul-betul musuh yang nyata buat kalian. Syaitan ini juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, ahli maksiat, itu. Jadi kalau ada orang ke arah sini berarti dia ikut syaitan, tuh jelas jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh, gitu kan? Tinggal tentukan jalan anda kemana, maka ikutilah jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam.